Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Erik Saputra. Kali ini dalam segmen Malam Misteri, di mana segmen ini kita akan membahas sejarah, tragedi-tragedi, untold story yang pernah terjadi. Bagi kalian yang sedang menonton video ini, semoga diberi kesehatan selalu dan semoga kita terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dimana di part sebelumnya, Pak Wanto ini bermimpi didatangin kambing betina hitam selama 7 hari berturut-turut. Sedangkan Bu Robiah mengira yang tertawa adalah anak bungsunya, yaitu Swatun. Sumber cerita ini gua angkat dari Twitternya Simpleman. Kalian bisa kunjungi Twitter Simpleman di bawah deskripsi. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum klik subscribe, ayo klik subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa follow gue di Instagram ya. Gak usah berlama-lama lagi, berikut adalah ceritanya. Ketika Bu Robiah akan kembali ke kamar, suara itu terdengar kembali. Namun suaranya terdengar dari luar rumah. Tanpa curiga, Bu Robiah membuka pintu, mencari di mana sumber suara yang menyerupai anak bungsunya itu. Dan suaranya berhenti di kandang belakang rumah. Bu Robiah segera mendekatinya. Namun bukan Uswatun yang ia lihat, melainkan siluet hitam. Bayangan seorang anak kecil tengah meringkuk di pojokan. Kaget bercampur takut, Bu Robiah bertanya, "Siapa gerangan yang di sana?" Namun sosok itu hanya diam di pojokan. Tiba-tiba sosok itu mulai bergerak, menggeliat layaknya binatang yang tengah terbangun dari tidurnya. Ia melihat Bu Robiah dengan mata merah menyala. Lalu merangkak cepat sekali menuju Bu Robiah yang syok siap berteriak. Keesokan paginya, Bu Robiah terbangun dengan wajah yang pucat. Entah mimpi atau bukan, Bu Robiah menceritakan hal ini pada Bos Sartem, tetangga sekaligus wanita tua yang senantiasa dimintai tolong bila ada yang aneh. Dengan wajah tegang, Bos Sartem bertanya, "Anak kambing?" Bahwa aku ke anak kambing itu berada. Bu Robiah pun menganjak Bos Sartem ke belakang rumah. Anehnya tidak ada apapun di sana. Cempe yang kemarin lenyap begitu saja. Hamil tua lalu anak kambing. Firasatku kok jelek, kata Bos Sartem. Beliau menunggu Pak Wanto dari sawah. Tepat ketika Pak Wanto sudah tiba, Bos Sartem langsung bertanya, "Ceritakan bagaimana kamu kok bisa menemukan anak kambing." Pak Wanto tidak paham apa yang terjadi. Namun ia tahu Bos Sartem mungkin diberitahu oleh Bu Robiah. Maka Pak Wanto pun bercerita. Namun ia belum menceritakan. Ia hanya bercerita bahwa ia menemukan cempe saja. Diberitahulah cempe itu hilang dan membuat Pak Wanto kebingungan. Maka jam berganti hari, hari berganti menjadi bulan. Pak Wanto masih tidak tahu apa yang tengah mengintai keluarganya. Sampai tibalah masa persalinan Bu Robiah yang dibantu Bos Sartem dan Mbah Safi. Mbah Safi adalah dukun beranak di kampung itu. Ada hal yang Mbah Safi ceritakan sebelum beliau masuk ke rumah Pak Wanto. Di sepanjang jalan, ia mendengar suara kambing mengembik. Anehnya, dia tidak melihat satu kambing pun di sana-sini. Hal itu membuat Safi sedikit merinding. Mbah Safi mempersiapkan semua untuk kelahiran anak kelima Pak Wanto. Dibantu Bos Sartem, Bu Robiah sudah berbaring. Tepat ketika baju Bu Robiah diangkat oleh Mbah Safi. Maka saat itulah Mbah Safi tidak bisa berbicara banyak. Perut Bu Robiah menghitam, sangat hitam, dan itu ganjil. Bahkan menurut Mbah Safi,
Ini kali pertama ia melihat hal seperti ini. Namun bukan kali pertama ia mendengar hal ini. Dulu, Mbah Safi pernah diceritakan oleh buyut beliau yang salah satu hal mengerikan yang terjadi adalah ketika melihat wungkuk ireng. Wungkuk ireng adalah perut yang konon disetubuhi oleh jin yang sudah bukan jin lagi, melainkan iblis jahanam yang menyusup anaknya di roh bayi yang akan lahir. Tidak hanya Mbah Safi, Mbok Sartem juga bisa melihatnya. Mereka menatap Bu Robiah dalam diam, namun tangan dan badan mereka gemetar. Begitu hebatnya sampai wajah mereka berdua pucat pasi. Ini bukan pertanda buruk, melainkan petaka dari petaka yang paling ditakuti manusia. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun mereka tidak bisa menebak apa yang sedang dan akan menimpa mereka. Dosa apa yang diperbuat oleh keluarga Pak Wanto? Pak Wanto menunggu dengan cemas. Ia berharap akan mendapat seorang anak lelaki. Sudah 4 anak yang ia miliki, namun tidak satu pun dari mereka mendapatkan seorang anak lelaki. Semakin memuncak, membuat Pak Wanto kecemasan yang melupakan 5 mimpi yang dahulu pernah ia alami. Salah satunya adalah ketika kambing hitam itu menjamin Pak Wanto akan hidup enak, masyhur dan kaya raya. Bila ia mau melakukan satu tugas kecil, yaitu menggorok cempe yang ia temukan, kemudian menguburkannya di halaman belakang rumahnya. Anehnya, Pak Wanto tidak punya kekuasa menolak, dan ia melakukannya tanpa bertanya akibat perbuatannya. Karena ketika Pak Wanto melihat Mbok Sartem bertanya tentang cempe, ia tahu ada sesuatu yang tengah terjadi, namun tidak ia ketahui. Di mimpi terakhirnya, Pak Wanto tidak lagi melihat makhluk itu, melainkan ia melihat dirinya sendiri, bertanduk dan menyerupai wajah seekor kambing. Di tengah kegelisahannya, lamunan Pak Wanto buyar, manakala ketika ia terperanjat saat mendengar suara kambing mengembik sangat keras, sampai seisi rumah yang dipenuhi tetangga yang penasaran dengan kelahiran anak kelima Pak Wanto berkerumun di desa-desa Jawa Timur. Memang hal biasa ketika tetangga berkumpul untuk melihat dan menyaksikan persalinan sebuah keluarga, guna menyemangati dan memberi selamat. Namun tidak pada hari ini. Semua orang tampak bingung, di mana seharusnya yang mereka dengar adalah tangisan bayi berubah menjadi suara kambing mengembik. Masih dalam suasana kebingungan, Pak Wanto terkejut begitu saja saat Mbah Safi berteriak memanggil namanya. Tepat ketika pintu terbuka dan Pak Wanto masuk, ia melihat istrinya Bu Robiah lemas dengan mata merah karena menangis. Bingung menyelimuti wajah Pak Wanto, Mbah Safi dan Mbok Sartem menatapnya. Nanar penuh simpati karena mereka menatap ke satu titik di mana dibalut kain putih dengan darah merah segar yang membasahi ranjang. Ada sesuatu yang hitam, besar tidak lebih dari tangan melungkup. Itu adalah bayi mungil. Hanya saja bentuknya tidak menyerupai manusia sedikit pun. Kulitnya berkeriput hitam dengan bola mata menonjol keluar. Meski matanya terpejam dan hidungnya pesek dengan bibir panjang setelinga, di kepalanya ada tanduk kecil dan beraroma busuk.
Pak Wanto masih tidak mengerti sampai Bos Sartem mengatakannya, "Anakmu sudah meninggal, Tok." Sementara itu, Sa'diyah memilih mengaji manakala 3 adiknya sedang bermain cublak-cublak suweng, yang memang permainan kesukaan adik-adiknya. Ia bisa mendengar suara riak dan tawa mereka dari teras rumah ketika memainkan permainan itu. Di tengah ia membaca rentetan huruf Arab, tiba-tiba perasaan Sa'diyah mendadak menjadi tidak enak, dan saat itu juga ia tidak lagi mendengar suara adik-adiknya. Kamar Sa'diyah tepat berada di samping teras, sehingga ia hanya perlu berjinjit untuk bisa melihat apa yang menyebabkan adik-adiknya berhenti bermain. Rupanya, ketiga adik-adiknya masih di sana, berdiri memutar, namun anehnya mereka hanya diam, seolah-olah bagai patung tak bergerak. Bingung, Sa'diyah pun keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. "Dik, kalian ngapain diam-diaman di sana?" Bukan jawaban yang ia dapat, melainkan kesunyian yang menghantam Sa'diyah di mana hari mulai petang. Sa'diyah ingat saat itu tidak ada apapun yang bisa ia rasakan. Semuanya seolah-olah sepakat untuk diam. Bahkan angin pun tidak berhembus. Mendekatlah Sa'diyah ke arah adik-adiknya. Namun belum beberapa meter, Sa'diyah dibuat diam tercengang manakala dia melihat sosok jauh siluet hitam yang rupanya sedari tadi memperhatikan yang luput oleh mata Sa'diyah. Kini menjadi fokusnya. Hanya mengandalkan cahaya rembulan, Sa'diyah melihat siluet hitam itu yang tidak lebih tinggi dari Sa'diyah. Dengan cemas dan takut, Sa'diyah memaksakan kakinya mendekati adiknya, sembari tetap memperhatikan sosok siluet hitam yang hanya memperhatikan. Sa'diyah mulai mengetahui apa itu rupanya. Siluet hitam yang sedari memperhatikannya adalah seekor kambing hitam. Namun entahlah bagaimana kambing yang belum dikandangkan ketika petang sudah datang. Sa'diyah menarik adik-adiknya, mengatakan mereka harus masuk karena malam sudah menjelang. Ketiga adiknya menurut dan mengikuti langkah Sa'diyah. Tepat ketika mereka sudah masuk ke dalam rumah, Sa'diyah berniat menutup pintu dan memperhatikan kembali di mana kambing itu berdiri. Akan tetapi tidak ada apapun di sana, hanya tanah lapang kosong tanpa kehadiran kambing hitam yang ia lihat tadi. Mendadak perasaan buruk itu kembali muncul dan seolah-olah memberitahu malapetaka sedang menyimbangi keluarganya. Bila ada yang berbeda dari hari ini, maka Pak Wanto adalah salah satunya. Semenjak kematian jabang bayi yang sudah ia damba-dambakan, yang kabarnya berkelamin laki-laki itu meninggal, Pak Wanto kini menjadi pribadi yang tertutup. Bahkan ia sudah lupa cara menyapa tetangganya. Bos Sartem dan Mbah Safi sepakat apa yang ia lihat hari ini tidak akan pernah ia ceritakan. Bahkan kepada Bu Robiah, istri Pak Wanto, yang saat itu pingsan, lemas, tanpa tahu apa dan bagaimana ia bisa melahirkan makhluk yang lebih terlihat seperti anak kambing. Di saat itu juga Pak Wanto hanya bisa murung. Sementara Bos Sartem dan Mbah Safi mempersiapkan perkuburan itu. Disinilah letak keanehan yang kini menjadi buah bibir pembicaraan tetangga. Hal itu adalah ketika jabang bayi digendong Bos Sartem, kain yang digunakan menjadi
hitam. Banyak warga yang kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati mereka, kenapa kain yang digunakan untuk perkuburan bayi ini berwarna hitam gelegam, bukan putih bersih seperti mayit yang lainnya. Kejadian yang sebenarnya terjadi adalah ketika bayi itu dikafani oleh Mbah Safi, tidak ada yang lebih tersentak dan kaget karena saat kain putih dibalut pada tubuh kecil jabang bayi, tiba-tiba kain itu menghitam, seolah-olah ada hal-hal di luar nalar sedang bermain di sini. Tak henti-hentinya Mbah Safi istighfar. Sembari gemetar, ia memberanikan diri menggendongnya dan memberikannya kepada Mbah Sartem. Pak Wanto lebih banyak diam, bahkan ketika si bayi sudah dikuburkan. Ia masih diam seakan-akan ia tahu apakah ada hubungannya dengan cempe itu. Malam harinya Pak Wanto kembali bermimpi untuk kesekian kalinya. Namun, di mimpinya yang ini, Pak Wanto terjebak di sebuah tempat lapang yang diselimuti kegelapan total, tidak ada apapun di sana. Sampai terdengar suara mengembik. Maka ditataplah seekor kambing di hadapannya. Di hadapan kambing itu ada jabang bayi kecil. Kulitnya masih kemerahan dan Pak Wanto menatapnya bingung. "Ini anakmu," kata kambing itu. Dengan perasaan gugup, Pak Wanto mengangkat tubuh kecil itu. Suara tangis mengeok dari jabang bayi, membuat Pak Wanto luluh. Lalu perlahan jabang bayi kecil itu mulai berubah. Kulitnya yang kemerahan menjadi hitam dengan bola mata menggelembung. Bibirnya yang kecil mungil membengkak sampai mewujudkan diri bahwa jabang bayi itu adalah cempe yang ia gorok tempo hari. Gak, teriak Pak Wanto, menepis bahwa jabang bayi itu bukanlah anaknya. "Woi manusia, apa kamu tahu siapa yang sudah mencabut ajal anakmu? Tunggu besok. Bila ada yang meninggal, itu adalah pembalasanku untuk mendiang anakmu." Keesokan paginya, Pak Wanto bekerja seperti biasanya, meski hari-harinya jauh lebih kelabu dibandingkan hari kemarin. Ketika Pak Wanto sedang membabat rumput di lahan yang ia garap, terdengar seseorang mendekatinya, sembari berujar dengan nada tergopoh-gopoh, Pak Wanto, mohon maaf, Bapak sudah dengar?" "Dengar apa?" "Bos Sartem, tetangga sampean baru saja meninggal." Kaget, Pak Wanto teringat dengan kambing di dalam mimpinya, hingga Pak Wanto berujar, "Karma." Desas-desus tersebar, kabarnya meninggalnya Bos Sartem ganjil. Selain itu, mayatnya juga tidak kalah membuat orang geleng-geleng kepala. Salah satunya Bos Sartem meninggal dengan bau seperti kambing lebus. Tidak hanya itu, sebelum meninggal, Bos Sartem kabarnya berteriak, memaki dan mengutuk, seolah-olah dia sedang berbicara dengan sesuatu. Di akhir kalimatnya selalu satu kalimat yang terucap terus-menerus, yaitu iblis, iblis, iblis. Namun, yang paling mengerikan, Bos Sartem meninggal dengan memuntahkan darah yang mewarna hitam kemerahan, menyerupai janin. Banyak orang mulai menyebar rumor, mulai dari santet hingga sangkut paut dari perbuatan demit. Namun Mbah Safilah yang tahu apa yang terjadi. Hari itu juga di pemakaman Bos Sartem, Mbah Safi tampak sedang mencari seseorang.
namun ia tak kunjung ditemukan di sana. Sampai di sudut matanya, akhirnya ia melihatnya, Pak Wanto, berdiri jauh dari kuburan Bos Sartem yang baru saja dikuburkan. Mengamatinya dengan bibir tersungging. Sebuah senyuman yang tidak sepantasnya terlihat dari seorang tetangga. Sudah lebih dari 5 hari, Pak Wanto tidak pulang. Kalaupun pulang, hanya untuk mengganti baju, kemudian keluar lagi. Meskipun Pak Wanto masih memberi nafkah berupa uang yang cukup banyak, namun Bu Robiah bingung dari mana uang itu. Bila Pak Wanto sudah tidak kerja lagi garap sawah. Tidak hanya Bu Robiah, namun tetangga di kanan kiri juga bingung. Pernah mereka tanpa sengaja melihat Pak Wanto berjalan. Anehnya, ketika disapa, Pak Wanto seperti tidak mau mendengar dan melanjutkan perjalanannya. Seolah-olah ia sengaja tidak menggubris niat baik tetangganya. Puncak keanehan yang disaksikan warga adalah Pak Wanto selalu berjalan dengan pose menggendong anak kecil, seolah-olah di tangannya sedang menggendong entah apa itu. Warga mulai curiga Pak Wanto sudah gila. Meski begitu, tidak ada yang berani menegur atau sekedar bertanya apa yang terjadi pada Pak Wanto. Karena bagaimanapun juga, Pak Wanto pernah menjadi seorang yang dihormati dan dituakan di kampung ini. Sadia pernah melihat suatu malam ketika ia berniat untuk tidur, namun pikiran-pikirannya masih memaksakannya untuk terjaga. Tiba-tiba dibangunkan dengan suara pintu berderit. Dengan cepat, Sadia berpura-pura untuk tidur. Di dalam kamarnya, Sadia tidur bersama ketiga adiknya. Disitulah ia melihat Pak Wanto. Bapaknya masuk dan berjalan melewatinya. Ia membangunkan salah satu adiknya, Uswatun, dengan nada seorang berbisik-bisik, seolah-olah si bapak tidak mau anak-anak yang lainnya dengar. "Tun, bangun nak," katanya. "Ikut bapak yuk sebentar saja." Di dalam keremangan kamar, Sadia melihat gelagat yang aneh dari si bapak. Seumur-umur, dia adalah kali pertama bapak membangunkan anaknya di jam yang sudah selarut ini. Uswatun bangun meski ia masih mengantuk. Tanpa membuang waktu, dari bayangan di gubuk, Sadia melihat si bapak mengangkat Uswatun dan pergi meninggalkan kamar tanpa lupa menutup pintu kembali. Sadia terbangun, mengintip dari jendela kamarnya. Ia melihat si bapak pergi. Kemana perginya Pak Wanto dan Uswatun ini? Tonton di part terakhirnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video part terakhirnya. Gue Erik Saputra undur diri, sampai ketemu di part terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.